says it will tempt you with everything you've ever desired in the palm. Kembali lagi bersama Movie. Kali ini Ngademin akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang pencarian sebuah mata air yang diniscaya bisa membuat hidup abadi. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, inilah dia. Di tengah hiruk pikuk kota Bangkok, Thailand, film kali ini memperlihatkan seorang pria sebut saja Luke yang bermotoran santai di tengah kota. Tapi tak lama kemudian datanglah seseorang yang bernama Kasem beserta teman-temannya memepet motor Luke. Ternyata alasan Kasem mengikuti Luke adalah dia diperintahkan bosnya untuk merebut lukisan mahal yang Luke bawa. Meskipun posisinya sudah terpojokkan, Luke tak kehilangan akal. Dengan motor matic miliknya, beliau ini nekat nantang kejar-kejaran dengan Kasem di tengah padatnya kota. Di tengah pelariannya itu, Luke mendapat telepon dari temannya yang bernama Murph. Dia menyuruh Luke untuk segera ke stasiun terdekat untuk menghilangkan jejak dari kejaran Kasem. Take the train out of Bangkok to Chiang Mai. Melihat ada Vario nganggur, Luke tanpa pikir panjang langsung tancap gas menuju stasiun. Untuk saja aksi ugal-ugalannya itu membuahkan hasil yang hampir saja dia ketinggalan kereta terakhirnya. Singkat cerita, dia pun tertidur di dalam kereta itu. Tak berselang lama, ketika dia terbangun, alangkah kagetnya beliau ini tiba-tiba saja melihat ada seorang wanita di depannya. Entah apa yang membuat lukisan ini mahal, sampai-sampai wanita yang bernama Esme ini juga mengincar lukisan yang Luke bawa. You are not here on vacation. No, From here. I think you know where he paintings. Sometimes in Aksi saling berebut lukisan itu pun terjadi di gerbong kereta. Bahkan kali ini lebih menegangkan yang membuat Luke hampir kehilangan nyawa. Dan untuk kedua kalinya, Luke lagi-lagi berhasil meloloskan diri. who's Kasem? Train didn't work out either. Wait, what? Singkat cerita, kini Luke tiba di kota London, Inggris. Ya, alasan dia datang ke sana untuk menemui sang adik yang bernama Charlotte ini. Charlotte yang bekerja sebagai kurator seni, atau lebih mudahnya orang yang mengelola koleksi seni ini dikagetkan dengan kehadiran kakaknya itu. What I do, and I'm good at it. No, that's what you have to tell yourself. Wonderful silk slippers. Luke, why are you in England? Entah apa yang ada di pikiran Luke hingga dia nekat mencuri lukisan yang ada di museum itu. Pihak keamanan pun langsung bertindak, tak terkecuali Charlotte yang terus memohon Luke untuk mengembalikan lukisan itu. Luke pun bersedia mengembalikannya asalkan Charlotte mau ikut dengannya. Give the painting back. Oh, come on, Charlotte. Ternyata Luke sudah merencanakan aksinya ini dengan matang. Dia pun masuk ke sebuah kontainer yang sudah ditunggu temannya yang bernama Deb, dan juga inilah sosok yang bernama Murph itu. Di sini Murph bertugas sebagai orang yang meneliti lukisan yang Luke curi, tapi tampaknya dia tidak menemukan sesuatu yang mereka cari selama ini. Murph, There's nothing there. that's not good. My painting. He's wearing gloves.
Keesokan harinya, Charlotte dipanggil kembali ke kantornya. Atas penyelidikan detektif Jamal Abbas, Charlotte dicurigai telah membantu kakaknya itu melakukan pencurian, yang mana itu akhirnya membuat dia dipecat dari pekerjaannya tersebut. Somewhat disingenuous. Oh, I would not dare. Did you know your brother's linked to a string of high-profile art thefts? It's like an inquisition, but you are curator of this museum and you've been missing. Charlotte yang emosi itu langsung mencari keberadaan kakaknya. Yaps, kebetulan sekali dia sedang mengadakan rapat dengan timnya. Charlotte pun penasaran apa sih yang membuat mereka nekat mencuri lukisannya. Akhirnya Luke terus terang menjelaskan bahwa mereka selama ini mencari keberadaan mata air keabadian. Itu merupakan proyek besar dari donatur mereka yang bernama Owen Carver. Nah, si Owen ini mengidap kanker yang mana umurnya sudah tidak lama lagi. Jadi dia menganggap kalau dia bisa menemukan mata air itu, maka dia bisa sembuh dari penyakitnya dan hidup selamanya. Wondering why you stole my Rembrandt. I returned it. Got me fired. There is a literal liquid that expresses itself through a magical fountain. Looking for the fountain of youth. Charlotte agak meragukan ide konyol kakaknya itu yang dinilai mengada-ngada. Tapi di sini Luke menjelaskan kalau dulu ada 6 lukisan yang mempunyai kode-kode misterius yang mengarah ke tempat mata air keabadian. Dan kini kurang satu saja untuk menyempurnakan kode misteri tersebut. Hanya Charlotte lah yang tahu di mana lokasi lukisan yang dinamakan Rembrandt itu. There is a 9th century Tibetan scroll that posits the location 106 artists made a pact to reveal the location. to do is drink. Infinite health. Christ. Rubens, The Descent from the Cross. With invisible dye and a secret signature which Wrong Rembrandt. Yeah. And you know. Singkat cerita, mereka melanjutkan pencariannya ke lautan Irlandia, di mana lokasi itu merupakan tempat tenggelamnya seseorang yang bernama Vanderbilt, si pemilik lukisan Rembrandt yang asli. Dengan uang melimpah dari Owen, mereka menyewa kapal selam untuk memasangkan pelampung di bangkai kapal tersebut. Nah, perlahan-lahan kapal itu pun mulai naik ke permukaan. Setelah kapal itu sampai di permukaan, Luke dan Charlotte langsung menyusuri setiap ruangannya untuk mencari di mana lukisan itu disembunyikan. Anything that isn't yours. We're not thieves. Akhirnya setelah mencari-cari, mereka berhasil menemukan ruangan milik Vanderbilt itu. The one that says Vanderbilt. Tapi keberhasilan mereka sedikit terusik tatkala tiba-tiba saja ada helikopter yang datang menyergap mereka. Ternyata itu adalah Esme yang kembali lagi berusaha merebut lukisannya Luke. Saling baku hantam pun kembali terjadi demi merebutkan lukisan berharga itu. Yang kali ini kemenangan kembali berpihak pada Luke. Give me the painting. I can't do that. Singkat cerita, mereka kembali ke London, Inggris untuk memecahkan kode misteri yang ada di lukisan Rembrandt. Dari semua lukisan, masing-masing mewakili satu huruf yang jika disusun akan membentuk kata wicked yang artinya jahat. Menurut Charlotte, itu merujuk kepada Alkitab pada abad ke-16 di mana isi salah satu ayat ada yang salah. Oleh karena itu, dinamakanlah Alkitab jahat. Okay, so there's only one word that works. and that's why it's known as the Wicked Bible. Saat di tengah rapat yang sedang berlangsung itu, tiba-tiba saja persembunyian mereka berhasil diketahui oleh detektif Jamal Abbas. Sesuai dugaannya, Charlotte kini benar-benar terbukti membantu kakaknya dalam misi pencurian lukisan itu. To introduce yourselves.
I've been following you all for the past year. You're responsible for stealing 6 priceless. Dan kini keadaan menjadi semakin rumit ketika mas-mas Thailand kembali mencari Luke untuk mengambil lukisan milik bosnya. Namun pihak detektif Jamal Abbas juga tidak mau membiarkan begitu saja Qasim mengambil lukisan di tempat itu. Alhasil malah mereka saling adu tembak satu sama lain. Singkat cerita, Luke dan kawan-kawan terbang ke Wina, Austria untuk mencari Alkitab jahat yang mereka cari-cari itu. Kali ini petualangan mereka ketambahan personil. Yaps, inilah Thomas, anak dari Charlotte yang terpaksa ikut karena tak ada orang yang mengurusnya, termasuk ayahnya yang baru saja dinas ke luar negeri. Kita kembali lagi ke petualangan Luke. Akhirnya mereka sampai ke Perpustakaan Nasional Austria di mana Alkitab jahat itu disimpan. Luke, Charlotte, dan Deb dipandu langsung oleh kepala perpustakaan di sana, sementara Murph berjaga-jaga di luar memantau keadaan. Murphy, you stay out here. Well, in that case, here, take these. Go back here. Setelah mencari di beberapa halaman dan tak kunjung mendapatkan sebuah petunjuk, terpaksa Luke menggunakan rencana cadangannya. Yaps, apalagi kalau bukan mencuri. Dia membius kepala perpustakaan itu dan kabur lewat terowongan bawah tanah. And it's uncomfortable. I get it. But it's also part of the... 1. Mereka pun kembali membuka Alkitab jahat itu dan mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Mereka tidak dapat menemukan kata apapun yang bisa menjadi petunjuk, kecuali setiap penyepuhan pada halamannya terdiri dari 1 sampai 7 digit. Tak ada yang tahu maksud dari kode itu hingga Thomas menyadari kalau 1 sampai 7 yang dimaksud merujuk pada tangga nada. Murph langsung menerjemahkan tangga nada itu dan diketahui bahwa itu merupakan sebuah lagu yang berjudul Air di Gurun sebagai penghormatan 7 keajaiban dunia kuno. Dan tentu saja keajaiban kuno dunia yang dimaksud tentu piramida Giza di Mesir. It's no good, Luke. The code's a brick wall. Wonder left in the world. The pyramids of Giza. Di sisi lain, alih-alih Esme lenyap karena tenggelam saat di Irlandia, kini beliau muncul kembali dan mengobrol bersama bosnya. Ternyata, selama ini Esme mendapat tugas dari bosnya untuk menghentikan siapapun meminum mata air abadi itu agar dunia tidak menjadi kacau. Bosnya itu pun memberinya sebuah kunci untuk menggagalkan khasiat dari mata air abadi tersebut. How literal shall I be? Eternal life? Do you know what this is for? Time to be the hand of judgment. Sementara Luke dan rombongannya kini telah sampai di lokasi piramida Giza dan disambut oleh Pak Bisara sebagai juru kunci tempat itu. Pyramids were sealed for 3,000 years until... Berkat kekayaan dan nama Owen yang sudah mendunia, mereka pun dapat leluasa menjelajahi isi piramida tersebut yang dipandu langsung oleh Pak Bisara tadi. Pak Bisara sebagai pemandu itu pun menunjukkan arah kemana mereka harus berjalan. Tapi di tengah perjalanan, Owen malah sok ngide membuat jalan sendiri untuk mencari ruang bawah tanah rahasia itu. There is. Prager? Mr. Carver, this is completely unacceptable. No. You cannot do this. Sorry, Professor, time is... Setelah masuk menyusuri jalan rahasia itu, kini mereka menemukan sebuah batu yang hanya bisa dipindahkan jika mereka bisa memecahkan teka-tekinya. Hingga Thomas menemukan alat musik mirip kendang dan memainkan lagu Air di Gurun. Boom! Perlahan mulai terjadi pergerakan di batu itu dan tak lama kemudian ada sebuah alat mirip kentongan yang turun dari atas. Tanpa pikir panjang, Charlotte langsung memukul kentongan itu dan bergeserlah batu raksasa tersebut.
Sementara Deb dan Murph yang berjaga di luar kini kedatangan tamu yang tak asing bagi mereka. Yaps, diam-diam detektif Abbas berhasil melacak keberadaan mereka. Owen yang telah menyewa tentara bayaran itu pun tak segan mengeluarkan senjatanya untuk mengusir detektif Abbas. Namun sayangnya kemenangan kali ini direbut oleh detektif Abbas dan dia pun langsung masuk ke dalam piramida menyusul Luke dan rombongannya. Tidak sampai di situ, si Esme yang diam-diam membuntuti Luke itu pun ikut juga hadir di piramida tersebut, dan hal yang tak disangka adalah kini Esme berniat bekerja sama dengan detektif Abbas untuk menggagalkan rencana Luke. Are we on the same team? Kita kembali lagi ke sisi Luke dan kawan-kawan. Mereka pun kembali menelusuri ruang bawah tanah piramida itu dan kini mereka terjebak di sebuah lorong buntu. Tapi untung saja mereka memiliki Charlotte yang sangat pintar dalam memecahkan teka-teki bangunan kuno. Akhirnya terlihatlah juga mata air keabadian itu yang letaknya jauh sekali di bawah tanah. And this is amber without the sun. Mereka pun bersama-sama turun ke bawah untuk melihat dari dekat mata air itu. Tapi dikhawatirkan mata air itu membawa petaka. Akhirnya butuh sukarelawan untuk mencobanya. Owen sebagai bosnya itu pun malah menyuruh Luke untuk mencobanya terlebih dahulu. Karena tentu dia tidak mau mengambil resiko. Go on. Sorry, you asking me? You will receive the curse. Caution. Dan di sini terungkap fakta bahwa kalau Owen sebenarnya tidak sakit dan dia sengaja menjebak Luke untuk membantunya menemukan mata air itu agar dia bisa menjadi orang paling berkuasa. Dengan cara yang agak kasar, Owen menyuruh pengawalnya untuk menembak Luke agar segera mencoba mata air tersebut. Luke tak punya pilihan lain selain mencoba mata air itu. Okay. Let me help you with this. Tak sengaja, darah dari luka di tangannya menetes di permukaan air itu. Dan boom, tiba-tiba saja tubuh Luke diselimuti oleh mata air tersebut. Owen yang terpukau dengan apa yang ada di depannya itu pun mencoba mengetes kehebatan mata air tersebut. Langsung saja dia melepaskan tembakan ke tubuh Luke. Dan ajaibnya, luka yang ada di tubuh Luke bisa sembuh dengan sendirinya bahkan tanpa meminum air itu. Owen yang penasaran ingin merasakan kehebatan mata air itu pun langsung turun dan mencoba meneteskan darahnya di permukaannya. Dan terjadi lagi, mata air itu berputar mengelilingi tubuhnya Owen dan langsung mencoba minumnya. Awalnya tak terjadi apa-apa, hingga tiba-tiba saja tubuh Owen berubah menjadi kakek-kakek yang sangat tua. Esme yang sedari tadi hanya menonton bersama detektif Abbas itu pun teringat wejangan dari bosnya untuk menggagalkan orang jahat yang meminum air tersebut. Langsung saja dia berlari sambil memegang kuncinya untuk membuka sebuah pintu misterius. Ternyata pintu itu mengarah ke sebuah ruangan yang berisikan kentongan raksasa. Tanpa pikir panjang, dia langsung membunyikan kentongan itu dan perlahan semua ruangan yang ada di dalam piramida itu pun tertutup. Di akhir film memperlihatkan mereka lari secepat mungkin keluar dari piramida itu. Alhamdulillah semua selamat dan film ditutup dengan detektif Abbas yang mencabut tuduhannya kepada Charlotte karena kini dia tahu siapa penjahat yang sebenarnya. Found Owen Carver, the criminal behind the crime. Sementara Esme ternyata diam-diam suka dengan Luke.
got an idea. Saatnya kita bilang tamat.